Sebelum sekarat, Pina disiksa. Sebelum sekarat, Pina disiksa. Ya. Jadi di sini banyak yang masih 50-50 gitu loh, masih ragu apakah kecelakaan atau pembunuhan. Ya, apalagi setelah kemarin muncul saksi Musafir Adi, Purnomo, Ismail, banyak orang, saya nggak bilang semua ya, tergiring bahwa ini adalah kasus kecelakaan, laka lantas. Ya, walaupun dalam pandangan saya banyak kejanggalan dalam saksi ini. Ya, untuk kejanggalannya sudah saya bahas di PT saya sebelumnya. Karena dalam pandangan saya bahwa karena tidak ada bukti, maka banyaklah saksi. Saksi saling sambung menyambung untuk menguatkan yang lain gitu loh. Ya. Namun begini, ada beberapa saksi yang melihat langsung jenazah. Itu saksi yang tidak bisa terbantahkan, yang melihat langsung kondisi jenazah. Ya, itu saksi fakta, itu baru fakta. Siapa? Yang pertama, Pak Rudiana. Ketika dia datang, dia melihat kondisi tubuh anaknya. Ya. Dan dia yakin itu bukan kecelakaan karena babak belur. Akhirnya pertama dia mau tanda tangan untuk biar cepat proses. Sampai rumah dia mungkin lebih tenang, yakin bahwa itu bukan kecelakaan. Dia melihat kondisi anaknya. Itu saksi yang melihat langsung jenazah anaknya, Pak Rudiana. Yang kedua, keluarga Pina. Mereka melihat langsung jenazah Pina. Dan mereka yakin itu babak belur bukan kecelakaan. Ini saksi yang langsung melihat jenazah. Ya, yang ketiga yang memandikan jenazah. Ya, yang menemukan satu telungkup sperma. Yang memandikan jenazah pun yakin nenek itu ini bukan kecelakaan. Ya, ini pembunuhan. Itu ketiga. Ya. Kemudian yang keempat itu anak-anak XTC yang datang ke rumah sakit waktu itu. Ada juga Rian Wisnu. Mereka melihat kondisi Eki dan mereka yakin itu bukan kecelakaan. Makanya mereka bilang, siapa orang terakhir yang bersama dengan Eki? Anak-anak XTC di luar rumah sakit itu nggak percaya itu kecelakaan. Mereka juga melihat. Mereka percaya itu pembunuhan. Ya. Kemudian Frans tahun 2016 dia datang melihat jenazah Eki. Kemudian bikin postingan komen, jelas itu bukan kecelakaan, kepala Pina bocor, dibacok. Itu Frans loh, yang kemarin baru melihat jenazah, pulang langsung dia yakin itu bukan kecelakaan. Nah guys, jadi warganet ini masih bersikukuh bahwasanya Vina ini adalah korban pembunuhan dan juga pemerkosaan. Warganet ini kembali mengingat keterangan-keterangan diberikan oleh saksi pada tahun 2016 lalu yang mengatakan bahwasanya ini adalah korban penyiksaan dan juga pembunuhan. Sangat aneh ya guys, kenapa warganet ini begitu yakin bahwasanya Vina ini adalah korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Padahal dari statement yang diberikan pada 2016 lalu tidak ada bukti yang konkret berdasarkan kepada scientific evidence yang menyatakan bahwasanya Vina ini benar adalah korban pembunuhan dan juga pemerkosaan. Akan tetapi semua bukti pada tahun 2016 lalu hanya berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi. Beda dengan peran sekarang yang sudah banyak ada pengaruh ini, pengaruh media sosial bilang kecelakaan. Itu dia masih polos tahun 2016 itu. Kemudian saksi yang melihat jenazah lagi, Liga Akbar. Ditanya oleh Bang Reza Indragiri di YouTube, kamu pikir itu dulu apa? Liga Akbar bilang, oh jelas itu pembunuhan, kekerasan. Orang lukanya seperti itu. Kata Liga Akbar di YouTube Bang Reza Indragiri. Namun kemarin di sidang ditanya oleh hakim, saudara pikir itu apa? Si Liga Akbar malah bilang, kecelakaan pak, kecelakaan pak. Langsung di 2024 ini berubah mereka. Ya, jadi itu saksi-saksi yang 2016 lalu banyak yang melihat langsung. Dan mereka yakin itu bukan kecelakaan. Jadi bukan hanya Pak Rudiana dan keluarga Pina saja, banyak juga yang melihat itu, yakin itu bukan kecelakaan. Kemudian kalian bilang, tapi polisinya bilang itu kecelakaan bang. Gini, polisi menerima laporan warga. Dan warga melihat orang itu sudah terbaring di sana. Ya, gini aja logikanya, kalau kalian melihat orang terbaring, ada motor di jalan raya, pasti 99% kalian akan pikir itu kecelakaan. Kemudian kalian lapor ke polisi bilang ada kecelakaan.
maka logika polisi pasti sesuai dengan yang melapor. Polisi percaya itu kecelakaan. Kemudian dibawa ke rumah sakit, polisi bilang ke dokternya, ini korban laka lantas. Maka dokternya pun akan percaya bahwa itu kecelakaan gitu loh. Ya, itu logikanya, makanya mereka bilang kecelakaan waktu itu. Dan kemudian saya nonton kemarin tentang Bu Elsa Sharif ya di Nusantara TV atau di mana. Itu ternyata di tangan Vina itu ada tanda V gitu loh, V. Coretan V. Ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini. Jadi Bu Elsa Sharif punya 2 saksi langsung. Ya. Nah, jika kedua saksi atau satu saksi Ibu Elsa Sharif ini saja dikeluarkan, nanti dikeluarkan, maka selesai sudah. Dan ini pasti akan menjadi kasus pembunuhan. Ya, salah satu saksi Bu Elsa saja dikeluarkan, ini maka akan menjadi kasus pembunuhan. Ya, kemudian kalian bilang, bisa tidak saksi Bu Elsa ini dipertanggungjawabkan? Kalau dalam pandangan saya, jelas bisa. Karena begini, Bu Elsa Sharif itu mencari saksi tidak sendiri. Ataupun saksinya tidak datang begitu saja di podcast ataupun di channel-channel YouTube siapapun, tidak. Bu Elsa mencari saksi bersama dengan penyidik Polda, ya, penyidik Polda keliling dan bertemu dengan 2 saksi itu. Ya, dan salah satu saksi bilang bahwa ada salah satu pelaku yang datang mengetuk rumahnya dalam keadaan berlumuran darah. Salah satu pelaku ya. Dan polisi dan Bu Elsa sudah mengetahui siapa salah satu orang itu. Dari salah satu yang ditahan sekarang. Mengetuk pintu dalam keadaan minta tolong dan berlumuran darah. Ya, jadi ini sangat bisa dipertanggungjawabkan karena bersama dengan Polda. Dan saksinya sekarang itu sudah diamankan. Ya. Kemudian Bu Elsa bilang itu di tangan Vina itu ada tanda sayatan bentuk V. Vina, ya huruf V, Vina, P Vespa itu loh. Jadi jelas itu penganiayaan, ya, bukan tato, bukan pakai spidol, tapi pakai senjata kayak luka bentuk V. Nah, bisa nggak itu dipertanggungjawabkan? Tentu bisa, karena kata Bu Elsa itu pengakuan langsung dari dokter forensik, ya. Ya, ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Silakan cek videonya, dokter forensik. Jadi tentu bisa dipertanggungjawabkan, dicari siapa dokternya dan arsipnya tahun 2016 pasti ada. Orangnya dokternya pasti ada. Jadi ini lebih bisa dipertanggungjawabkan karena mengikut sertakan dokter forensik dan penyidik Polda dalam pencarian ini. Jadi dalam pandangan saya ini sebenarnya 90% itu polisi sudah tahu siapa pelakunya. Cuma entah kenapa belum ditunjukkan atau dipublis ya kepada publik. Mereka sudah tahu pelakunya. Dan ini jauh lebih tepat ya, lebih bagus. Beda dengan saksi-saksi yang muncul sekarang kayak Purnomo Ismail Adi. Itu saling menguatkan karena tidak bisa menunjuk langsung pelaku, mereka kecelakaan maka saling menguatkan saksi dan saksi, nyambung menyambung gitu loh. Yang diperkuat banyak-banyakan saksi. Namun jika saksi Bu Elsa ini muncul, kemudian menunjuk salah satu pelaku yang datang ke rumah dia, yang berlumuran darah, dan pelaku itu tidak bisa berkutik, selesai urusan. Ya, jadi saksi Bu Elsa ini lebih kuat. Dan jikapun tanda V yang ada pada tangan Vina, bisa saja itu luka sobekan dari kecelakaan yang dialami. Mungkin saja itu kebetulan. Intinya tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah pemerkosaan dan juga pembunuhan. Sementara itu berdasarkan ekstraksi dari handphone Vina juga, dalam ekstraksi handphone Vina pada jam tersebut Vina masih dalam keadaan baik-baik saja. Otomatis itu sudah membantah semua keterangan yang diberikan pada tahun 2016 lalu. Dan berdasarkan ekstraksi handphone Vina ini sudah bisa menjadikan ini sebagai bukti yang scientific evidence. Sebenarnya masih banyak kemungkinan tentang fakta apa yang terjadi pada 2016 lalu. Tapi kenapa warganet ini
ini sangat kekeh bahwasanya Ibtu Rudiana ini benar. Ada apa sebenarnya dengan warganet ini? Kenapa beliau begitu kekeh dan menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana ini sudah benar? Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Itulah informasi terkait ketidakyakinan warganet ini tentang saksi-saksi baru yang muncul pada tahun 2024 ini. Bagaimana nih guys menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.